Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, lemak adalah bahan produksi peternakan yang banyak berada di sekitar kita, terutama dalam proses pembuatan makanan dan kosmetik. Dan dalam penggunaannya, jika dalam jumlah besar akan mengakibatkan berbagai permasalahan, terutama ketika dikonsumsi akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kolesterol. Kemudian ketika dalam proses kegiatan masak-masak, lemak yang cukup banyak akan menyebabkan biaya perawatan rumah tangga ataupun alat-alat memasak menjadi lebih besar, karena untuk membersihkan lemak sendiri butuh kerja yang cukup memforsir tenaga, karena begitu kuatnya lemak yang menempel, sehingga kadang kita membutuhkan pencuci perabotan menggunakan sabun dalam jumlah yang cukup besar. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman cara membuat sabun anti lemak. Nah, sabun ini sudah saya uji coba karena hasil pengalaman sendiri. Ketika memasak daging yang berlemak tinggi, susah sekali dicuci dengan sabun yang ada di pasaran, walaupun jenis sabun yang termasuk anti lemak. Dan ketika digunakan itu pun harus menggunakan jumlah yang cukup besar, sehingga membuat biaya perawatan dapur semakin membengkak. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Ikuti tutorial berikut ini. Bahan yang perlu dipersiapkan adalah wadah untuk membuat sabun cuci anti lemak. Bisa menggunakan panci yang bukan jenis logam seperti aluminium, bisa menggunakan yang stainless seperti ini atau plastik. Kemudian bahan utamanya adalah sabun yang ada di pasaran seperti ini sabun yang bisa kita dapatkan di warung-warung di sekitar kita. Sabun colek harganya paling sekitar 10.000 atau 5.000 atau 1.000 atau sekitar 500 rupiah. Kemudian baking powder adalah jenis bahan tambahan makanan yang banyak digunakan sebagai bahan pengembang kue. Nah, ini bisa kita dapatkan di sekitar kita. Kemudian juga ada jeruk nipis. Ini jeruk nipis merupakan jenis bahan yang banyak kita gunakan dalam mencuci peralatan dapur yang berlemak atau memiliki bau yang khas seperti ikan dan daging. Kemudian talak ini digunakan sebagai bahan kosmetik ataupun bahan sabun, ataupun juga kadang digunakan untuk kebutuhan farmasi sebagai pengganjal atau filler. Ya, cara pembuatannya, siapkan sabun colek seperti ini, kemudian tambahkan baking powder. Nah, cukup dua bahan ini saja kita campurkan ke dalam jadi satu, kemudian siap digunakan. Nah, kemudian untuk jeruk nipis sendiri juga memiliki kemampuan yang cukup besar dalam proses mencuci lemak, karena kita dapatkan sejak dulu jeruk nipis sering digunakan untuk mencuci sebagai bahan campuran sabun. Nah, akan tetapi untuk penggunaan ini untuk saat ini tidak dianjurkan, karena kemampuan dua bahan ini saja sudah cukup. Makanya kita sering dapatkan di dalam produk sabun pencuci piring itu mengklaim sebagai sabun yang memiliki kemampuan setara 1.000 buah jeruk. Nah, mungkin kita juga berpikir bagaimana 1.000 buah jeruk bisa masuk ke dalam satu kemasan. Nah, tentunya itu membutuhkan teknik khusus, apakah melalui proses kimiawi atau bagaimana, jelas itu tidak mungkin. Nah, kemudian untuk talak ini sebagai campuran untuk memperbanyak volume hasil jadi sabun, supaya nanti lebih hemat, karena mungkin dengan sedikit saja dengan campuran bahan tersebut sudah cukup bisa menggunakan untuk membersihkan lemak. Dan sabun ini juga bukan sekedar untuk membersihkan lemak. Dari pengalaman kemarin waktu Idul Adha, saya juga ikut membersihkan daging dan menguliti ternak yang membuat baju
banyak bercak-bercak darah. Dan setelah saya cuci menggunakan campuran antara sabun dan baking soda ini, ternyata darah tersebut bisa hilang. Padahal dari pagi sampai sore biasanya kalau darah melekat di kain itu kan kering ya, karena apalagi cuaca panas. Alhamdulillah dengan formula ini ternyata mampu membersihkan bekas darah atau noda darah. Nah, kemudian untuk yang ini bisa digunakan atau tidak juga terserah, nanti bisa diganti dengan bahan lain seperti abu gosok, abu dapur. Tapi ya perlu diingat, untuk abu ini kita juga butuh bahan yang berkualitas. Istilahnya kita sebaiknya membuat sendiri, mungkin dari bakaran jerami, kemudian diayak sampai tidak ada kemungkinan pasir ataupun material-material keras yang akan membuat perabotan kita itu menjadi tergores-gores. Nah, demikian yang bisa share kepada Anda cara pembuatan sabun anti lemak, dan semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya Anda bisa ikuti perkembangan informasi tentang cara pembuatan sabun di herbamatblogspot.com. Terima kasih.